seakan-akan dikatakan tadi setelah menang mereka, kita yang berjuang lempar saja atau habis manis suka dibuang tanpa ada apalagi harapan. Janji ini namanya orang masih awal saya ya. Janji itu saya hargai dengan janji, tapi nyatanya perjuangan saya sia-sia di dalam Kristen. Maka dulu saya menjadi pada waktu sekolah SD saya jadi Islam, dirakit atau dirangkul orang Kristen itu saya dimanfaat istilahnya. Maka saya pendirian saya tidak rela hati nurani saya ingin kembali lagi dengan Islam kita. Karena tujuan mereka hanya untuk kepentingan sendiri. Umatnya porak-poranda, ibarat mereka gembala, kita domba, apalagi mengasih rumput. Itu perumpamaan saya. Iya. Kita terus terang aja, kita orang tertindih, orang lemah. Terus sekalian saya curhat di sini, ungkapan rasa hati saya. Kalau saya rasakan kiranya gembur ini bapak-bapak. Pada waktu perjuangan saya benar. Itu hati nurani saya. Tujuan saya semata-mata sini bukan saya ini. Curang di belakang. Di depannya ada kemauan itu. Bukan di hati nurani saya yang setuju. Ini ungkapan saya. Saya butuh perhatian kepada saudara-saudara saya. Perjuangan saya selaku stasi dituakan di Kampung Laut, tapi sia-sia. Bapak tinggal di mana? Saya di Kampung Laut Karanganyar. Tinggal Karanganyarnya dengan sedesa dengan Mak ini teman saya. Dulu di Penikel, ya. Dulu di Penikel. Jadi saya rumah tangga di sana di Penikel. Waktu bikin gereja di Ciberem, terus juga di Penikel, di Muara Dua. Sekarang ada lagi di Muara Dua ya istilahnya. Iya ada lagi. Yang ada di sebelah sana itu dari Pantai Costa. Ada yang dibikin kemarin. Itu Pantai Costa. Ya ada. Bukan Advent. Bukan ini, bukan Betel. Bukan yang Betel ini yang masuk di Kampung Karanganyar. Sekarang sudah bangun. Saya respon ke desa pada saat trik kepada saya, Pak Marianto jangan dulu bikin tempat ibadah itu tidak ada yang melarang, tapi aturan semuanya punya aturan hukum berdasarkan hukum. Ini makmumnya berapa, ini berapa, kenapa pendetanya langsung ambisi dengan bikin gereja. Sekarang ada gerak minta bantuan dengan saya angkat tangan karena itu jadi hukum. Saya tidak mau. Yang di ini ya, yang ada itu yang Pak Samad itu yang ambisi seluruh gereja ini. Sudah berapa gereja yang berhasil Bapak bangun? Kalau nggak salah yang Bapak saya perjuangkan ini dari 4 gereja ini. 4 gereja yang saya perjuangkan. Panikel ada. Pertama Penikel, lalu Muara Dua, Google dari Yohanes itu pendetanya. Saya rangkul untuk ke Google kan satu desa. Itu Panikel Google sama Muara Dua satu desa. Sama Ciberem. Sama Ciberem Karanganyar satu desa. 5 kalau nggak salah. 5 gereja sama Ciberem. Yang berhasil 3. Yang berhasil 4. Ciberem berjalan belum? Yang Ciberem baru mengawali tapi belum ada rekomendasi yang tepat. Masih pada unpublished. Nomor itu yang sukses ada suratnya. Kalau yang lainnya sudah resmi. Kalau yang lainnya sih sudah resmi, tapi yang di Karanganyar ini belum resmi lah. Di Ciberem juga belum resmi. Yang dulu resmi di Muara Dua, di Panikel, di Google. Itu yang baru. Kegiatannya berjalan di sana. Kegiatannya berjalan. Itu. Lalu yang ini seperti Pasimuan terus nyambung ke sana masih nyambung juga itu. Lain jalur ya. Stasiunnya beda. Iya. Tapi pendetanya sama. Pendeta mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Iya.
Karena kan Samadi kan tinggalnya di Gandrung ya. Iya, iya. Iya. Kalau Kirno di mana? Kalau Pak Kirno juga di Gandrung. Gandrung. Kalau Samadi bukan yang Kalau Pak Kirno itu termasuk Tinggal sama di. termasuk sesama dengan Samadi Pak Kirno ya Pak Kirno, ya. apa itu Aliran satu aliran tapi hamba Tuhan tapi perwakilan lah boleh dikatakan. Oh, Kirno. Ya Kirno perwakilan dari Samadi. Jadi masih lebih tinggi, Samadi sama lebih dia. tinggi Samadi perwakilannya itu. Itu ada juga Reza. Reza Aspen. Raja Asben. Kalau dari penikel Pak Sukirman dari Ciberem dulu Pak Sukirman kerjasama dengan saya mundur, masuk Pak Titus mundur, masuk Samadi berhasil dengan saya di situ. Jadi ya saya boleh dikatakan tadi intinya mencari dan mencari kalau setelah dapat ya, Kalau yang boleh saya tahu dulu untuk biaya pelicin supaya dapat perhatian dari desa, dapat tanda tangan dari masyarakat, itu bisa habis berapa, Pak? isu saya kurang tahu. Karena pada saat itu saya cuma diamanati respon masalah administrasi saya tidak tahu karena mereka yang menunjukkan sendiri. Berarti Bapak yang lebih ke tetangga warga. Iya gitu. Ya maka baru sadar kali ini saya baru sadar ya itulah semacam itu. Kalau saya dengar kemarin, Iya, benar. di sini besar kembali di desa itu. Kalau nggak salah itu juga Untuk kepala desa. Ya mungkin. sampai sekarang ini masih dalam pending. Kenapa? Ya itu kan kendala ya. Kayak mungkin desa Sementara tidak bisa dilanjutkan untuk buatan saja. Ya oke lah. Kalau memang tidak bisa, semakin oke lah. Kita tidak bisa itu melanjutkan lah ya. Sudah ada aturan-aturan. Kalau kita menantang kan, artinya kan gimana ya? Dari bawah. Saya cuma jangan begini ya, kalau dari resort Solo, Polsek, resort Bandung, resort Jakarta, kalau ada peluncuran dana mau bangun gereja, saya tidak tahu uang itu, tahunya saya disuruh berangkat ke transfer BRI atau gimana mengambil uang tanpa ada tanda tangan saya, tidak uang diluncurkan. Setelah itu mengambil uang udah diambil pendeta, udah saya tahu nggak tahu uang itu apa. Uangnya kemana nggak tahu gitu. Iya. Jadi bapak cuma suruh ngambil doang. Bapak cuma suruh ngambil aja gitu. Iya. Alat. Ya namanya uang aja. namanya kooperatif, cuma disuruh sana kemari. Iya ya untuk jalan Pak Thomas uang 1 bulan di BRI apa ini Sidarja. Dari sana ini kalau nggak Pak Marianto yang ngambil uang ini 1 tahun 2 tahun masih ada di BRI. Kata siapa Pak Thomas? Dari sana Pak Thomas itu yang memberkati dengan gereja itu. Jadi sebenarnya dikirimnya untuk atas nama bapak gitu ya? Iya, karena Pak Yang bisa ngambil hanya bapak. proposal pada waktu awal itu yang pengajuan bikin tempat ibadah gereja-gereja itu proposal saya yang dipercaya di sana. Yang nama lengkapnya saya di sana. Tapi uangnya pun dikirim atas ke nama bapak gitu ya? Nama saya kalau saya nggak ngambil uang itu akan tidak bisa dikeluarkan, cairkan. Iya. Tapi setelah bapak ambil, Saya ambil ini bapak pendeta uang yang dari sana transfernya. Ya udah ini untuk dipakai nanti keperluan ibadah. Ya, saya nggak tahu mereka belanja sendiri, pendeta dari Sukirman itu juga dulu belanja sendiri. bapak nggak dapat nggak bagian? Saya kerja dapat sampan. Saya kerja itu 1 minggu dapat 50.000. Itu dari pengawas dari Solo datang, namanya Om Eben yang ditugaskan 3 bulan pada waktu pembikinan tempat ibadah. Datang ke tempat saya ngomong, Pak Marianto, uang 1 minggu 50.000, apakah cukup? Bukan makan keluarga. Puji Tuhan, cukup, Pak. Kenapa kok cukup? Nggak cukup ya cukupin. Nah itu instruksi sama pendeta. Itu Pak Marianto ditambah lagi 25 biar 75.000 kasihan. Makannya pakai kangkung melulu. Tahu sih tempat saya sih. Anak saya makan sayur kangkung melulu.
sampai dibelikan kerupuk sama itu Om Ebennya tugas dari sana, dosen itu. Akhirnya berdebat, itu jadi keputusan saya bayar Pak Maryanto 50. Tapi tolong kasihan pendetanya sampai patok sama itu. Itu sampai patok. 25.000 aja jadi ribut. Iya, jadi ribut. Udah Om, jangan dibahas masalah itu saya rela karena itu berkat saya cuma saya itu. Semuanya Kasihan saya melihatkan luar kota Pak Maryanto lah. Uang 51 minggu buat apa? Itulah doa saya lah pada awal saya perjuangan ungkapkan. Bukan saya mengada-ada, Tuhan saya mengomentar ini ada belakang indikasi yang tidak baik, itu bukan. Mungkin saya percaya dengan beliau-beliau bapak-bapak di sini memandang saya seperti apa. Saya percaya. Tapi ini hati nurani saya yang bicara seperti itu. Setulus-tulus. Kenapa saya bicara sampai hampir meneteskan air mata? Rasanya seperti apa? Mereka yang manis, saya yang pahit. salah jalan. Iya, jalan. Aduh, Tahun 91 ya. Ya, Mulai mulai bertambah. Sekarang 2012. Iya lah, udah lama. Tapi udah lama ini saya ada setengah tahun lebih nggak pernah kebaktian. Nggak pernah kebaktian saya. Semua. Total, semua. Semuanya Ciberem, Iya, gereja-gereja total. Cuma datangi Pak Samadi 2 minggu sekali, seminggu sekali, kadang nggak pro. Ada 1 orang, 2 orang. Akhirnya nggak karuan. Hilang Pak Maryanto. Mana nih kebaktiannya nih? Tidak usah banyak. Nanti kan saya berpikir di dalam saya, nanti kan berpikir. Harusnya saya dengar dari daerah ini rombongan Pak Tejo banyak yang masuk sana, biarin dulu sondolan. Pas mata selamat, ayo melangkah. Kita namanya yang dituakan di Kampung Laut, ayo melangkah dulu. Koordinasi dengan Pak Lukman, itu yang stasi kepercayaan daripada sini, gitu. Nah, iya. Istilahnya ada istilah resort juga ya. Iya. Oh, resort itu lebih tinggi dari stasi. Iya. Kalau resort apa itu? Resort, misalnya Kayak begini. Dari bawah ke atas gimana istilahnya? Ya, jadi kalau ini di kampung laut atau di desa ada pengembangan ibadah, itu tinggal lapor ke sana. Resort itu yang tanggung jawab meluncurkan dananya untuk fasilitasnya, untuk perlengkapannya, untuk kebutuhannya. Jadi kalau seandainya di atas Bapak langsung siapa? Bapak kan stasi ya? Iya. Di atas Bapak Ada langsung bendahara, sekretaris juga seperti itu. Mhm. Ya juga langsung ditangani oleh pendeta langsung. Jadi di atas Bapak langsung Samadi ya? Tapi ya itu yang saya anehnya, kenapa orang seperti saya kok dibutuhkan oleh orang yang di sana kalau ada peluncuran dana, kalau saya yang tidak mendatangani atau yang mengambil dana dari sana tidak akan dicairkan. Ya, iya. Kan boleh dikatakan ada salah berbahasa. Talang Pak Maryanto ya teles. Cuma mesem saya ada yang ngomong gitu. Pak Maryanto itu kan talang, pasti teles. Kan basah. Cuma lewat saja. Iya. Teles, talangan mungkin teles. Dan cuma amin, saya bilang gitu. Amin. Nyatanya kalau saya nggak kerja susah payah, saya mau dipakannya apa? Kalau saya nggak kerja, kan gitu. Mereka yang enak. Saya dilombonin kalau ke tempat itu bawa daging ini untuk ngulumin saya. Kalau datang bawa daging. Iya, cumanya hanya itu untuk ngulumin ini daging enak kiranya. Kalau saya dikasih daging mungkin ya itu kiranya itu. Anak ada yang lain. Oh, sampai belum beli daging nyetok gitu. Oh, para papakian. Tuhan memuji kita dan tapi bicaraan saya semacam itu. Masih diuji dan diuji. Sampai saya mertua saya di penikel benggel, dulunya Islam semua. Sampai saya roboh hatinya sampai ke bawah. Saking rasa perjuangan saya Beratus semuanya Pak.
Yang Bapak Kristen kan udah berapa orang? Oh, 100 orang ada. 100 orang, kadang lebih. Jalan. Yang dijala oleh saya. Ini yang pegang jalan. Iya. Pak, dulu waktu Bapak mengkafirkan menjala orang, itu Bapak kasih iming-iming apa? Tidak ada iming apa-apa. Mhm. Tidak ada iming apa-apa dulu memang. Cuma saya rokok akhirnya perintahkan apa itu saya ini cuma ini ikut saya biar selamat. Itu kata pendeta kan gitu. Ikut saya biar selamat. Terus biar hidupnya tenang. Ya kan? Banyak berkat. Ya orangnya aja tertarik. Banyak berkat. Yang dari Penikel kalau nggak salah 5 orang yang keluar. Saya keluar ke Karanganyar. Dari sana jemaatnya 5 orang yang keluar. Dia bilang gara-gara Pak Maryanto mencelak ke kampung laut. Ini jadi nggak karuan. Akhirnya keluar Islam lagi. Pada keluar Islam lagi. Itu semuanya udah dibaptis semua. Udah punya baptisan semua. Kalau sudah dibaptis ada surat-suratnya Pak? Berarti. Ada surat-surat. Bapak nggak ini Pak ya? Bapak nggak ngiming-ngiming mereka gitu ya? Enggak, sama sekali nggak ngiming mereka. Tapi yang iming-iming bukan saya, yang iming-iming adalah mereka pendeta-pendeta karena mereka yang butuh apa dari sana. Tapi yang nyatanya Pak Samadi, Pak Maryanto, ini jemaat Karanganyar, Kampung Laut merasa kesulitan kalau ada kunjung Natal atau KKR di luaran tidak ada kendaraan. Tolong dibikin proposal semua dimuat. Kalau pengajuannya ini dari 70 orang, ini usaha Pak Maryanto seperti apa saya percayakan. Tolong saya jemaat dari Maradua dari Ciberem, saya masukkan. Ya. Masuk untuk proposal. Beli mobil untuk mobil. Setelah mobil masuk, ada KKR di Gandrung. Pak Maryanto mobilnya nggak bisa masuk. Cari mobil sendiri aja, jemaatnya diambilin uang, biar nanti Pak Maryanto terserah yang cari mobil. Saya tatap dada. Loh, ini kok nggak pas dengan keinginannya, nggak pas dengan programnya. Ini jadi Malik. Saya ngomong, Bapak jangan begitu. Ini banyak tanda tanya jemaat. Banyak yang nggak berangkat hari ini karena ada yang tidak punya peser, nggak punya uang. Saya ini tidak pernah dijamin Bapak untuk untuk transportasinya, saya tidak pernah. Nah, saya sih gimana? Nanti saya disuruh ngambil mobil nyater 200.000. Saya nggak sanggup. Kata telepon tak ya nanti saya pinjam uang sama hamba Tuhan. Akhirnya terjadi ambil mobil dibawa. Setelah itu jemaat gerundung gue mobil, ke Kampung Laut roli digawa. Kepriye ke Pak Maryanto? Ya kepriye Mas sudah sampean pada. Akhirnya mobilnya niku mung cuma gua atas nama proposal dari Kampung Laut. Mobilnya turun ya, Pak. Mobilnya turun. Mobilnya apa, Pak? Mobilnya turun dipakai pendeta, dibawa masuk ke Penikel nggak mau, Kampung Laut nggak mau. Itu coba. Padahal yang minta proposal dari bawahan Bapak ya? Iya. Mobil itu fasilitas Bapak. Pak Titus dari resort sana ngomong dengan saya. Permintaan jemaat Kampung Laut. Luar biasa Pak Maryanto dapat mobil. Loh, kok saya? Loh ya kamu. Itu proposal kamu yang minta dari sana. Tapi nyatanya saya nggak punya pegang apa-apa. Apalagi setir. Kontaknya enggak. Saya beli pendetanya curang. Jadi Bapak itu sebenarnya sudah ditipu sejak lama. Iya, Bapak itu sebenarnya sudah di Lomboni sudah sejak lama. Iya, sudah lama. Lomboni sudah lama. Dari awal. Nggak kerasa ini. Lama, tapi saya... Cuma Bapak tuh telat mikirnya. Iya, telat mikirnya. Iya benar, telat mikirnya. Namanya itu sudah dapat uang banyak, Pak. Sebenarnya sih semuanya emang kesal. Iya. Cara kerjanya. Tapi kita nggak kontak langsung tertekurkan. Iya, kita akan pelan-pelan. Banyak batu pemikiran. Bapak terlalu lembut. Memang gembalanya. Untuk saya pribadi memang saya tidak mau untuk kontak langsung tidak. Malah
harus penuh apa ya? Pemikiran dan proses lah ya. Cuma langkah baiknya nanti untuk bisa Tani dalam bertindak. dijauhi lah ya. Sampai saya Inilah, begini, negor sampai desa saya. Ada bapak lah, nyong sepeda buntung apa lah, otak titik nang teneng, gunakan mari jumate, anggaran apa. Dari sana dibelikan 200.000 sepeda jengki dari Citinggil, langsung dibawa. Tahun berapa Pak dibeli sepeda itu? Kalau nggak salah itu tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Bapak masuk Islam masuk Kristennya tahun 92. Ya, 92 pada waktu awal. Jadi 10 tahun kemudian baru dapat. Iya. Lah, akhirnya jemaat Ciberem ada yang butuhkan. Pak Marianto sepedanya buat anak saya sekolah nggak punya sepeda. Ini kalau Bapak benar-benar anak Bapak membutuhkan, bawa langsung. Taruh di perahu bawa Ciberem. Nah, bilang ini Pak Marianto sepedanya mana? Loh, ini sepedanya saya berikan sama jemaat yang di Ciberem karena mereka membutuhkan, kasihan anaknya sekolah nggak punya sepeda. Saya ngasihnya kan sama Pak Marjato, mau berikan orang lain. Nggak boleh Pak. Kalau semacam itu nggak boleh. Berarti prinsip Bapak itu ya kurang bijak. Kenapa Bapak yang suka bijak, malah saya yang tidak punya apa-apa, saya yang bijak. Karena saya kasihan dengan mereka. Pemberian Bapak berikan kepada mereka apa salahnya? Mereka sangat membutuhkan ya. Saya bilang gitu kan, biar saya itu benar kan. Kecuali saya dibeli sepeda itu, saya dijual tanpa pengetahuan, itu saya salah. Mereka menganggap saya salah. Salah Pak Marjanto. Salahnya gimana kalau saya salah yang minta maaf Pak. Kalau di Islam Pak ya, ketika ngomong salah, mana dalilnya? Ya gitu. Nggak pakai akal lah. Ya, aku jadi bingung. Sepeda sebenarnya umat melas dari salah. Harusnya Bapak minta kembali dalam Injil mana, kayak gitu salah tuh mana dalam Injil. Iya. Itu namanya hidup ilmiah. Jadi mudah-mudahan Pak, musibah yang Bapak terima dari kedoliman gerakan pendeta ini musibah yang membawa kenikmatan hidayah Pak. Mudah-mudahan. Coba kalau Bapak waktu saya mengharapannya itu dipenuhi terus kebutuhan Bapak, mungkin tidak akan ada masa-masa berpikir Pak. Ya. Mudah-mudahan ini musibahnya itu membawa hidayah. Iya. Syukur pada Allah. Tapi memang kalau di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan ciri-ciri pendeta itu seperti apa. Iya. Kalau dalam Al-Quran itu jelaskan yang namanya pendeta itu layak kulunal amwalan nas bil batil. Iya. Mereka itu makan harta manusia dengan kebatilan. Gitu. Jadi rakus sama harta umat. Iya. Jual umat itu memang sudah sifatnya. Kita tidak dapat itu di dalam Quran kita itu tidak ada. Itu sifat pendeta. Kalau bicara masalah jual umat itu pasti dan nyata dan terbukti. Yang diceritakan tadi, pendeta kerjanya cuma pagi bawa motor, pulang sore mencari umat kan, ya itu cumanya kerjanya begitu. Apalagi kalau 1 bulan atau dalam 1 tahun bisa membaptis 5 orang, itu peluang besar bagi mereka. Tapi bagi tahu saya tak tahu apa-apa. Saya cuma ini jemaat, ini kaum kamu yang kamu itu jala ini supaya apa itu langsung kebaktian berapa bulan. Saya pernah ngomong negor, kebaktian 2 bulan langsung dibaptis. Nah pendalaman seperti apa? Kalau nggak baptisan itu dipelungkan oleh mereka pendeta. Nah unsur saya itu pemikiran, cuma nyung go kebuan itu. Saya mikirnya gitu jadinya. Buat kebuan menunggu lah, jelas ya bisa. Nah, jadi langsungnya itu soal itu. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Marianto dan Pak Marto. Iya. Pertama sekali sebelum masuk Islam itu harus bersihkan niat dulu. Iya. Luruskan hati. Iya. Masuk Islam betul. Bukan semata-mata karena Bapak dizolimi oleh para pendeta. Iya. Atau Bapak tidak mendapatkan gaji dari para pendeta. Lalu mau mendapatkan gaji dari kita misalkan. Kita sama sekali tidak menjanjikan Bapak untuk kita beri gaji. Iya. Sama sekali kita tidak menjanjikan memberikan materi untuk Bapak. Iya. Tapi harus dari sebuah kesadaran bahwa Kristen itu agama yang sesat. Karena telah
mempertuhankan manusia, mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kita hormati, Pak. Yesus bukan kita benci, Pak, tapi kita hormati. Tapi hormati sebagai nabi, sebagai manusia biasa. Sama seperti kita juga. Cuman dia seorang nabi, dia mulia. Lebih mulia dari kita, tetapi mulianya dia tidak sama dengan mulianya Tuhan. Ini yang harus ditanamkan pertama sekali, Pak. Bahwa sesembahan yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena Bapak tidak dapat materi ketika bersama agama Kristen. Tapi itu hikmah dari Allah. Seperti yang dikatakan tadi Ustaz Abu Jundi. Kalau Bapak andaikan hidup dalam kenikmatan terus, susah Bapak bertobat. Seperti para pendeta itu sebetulnya tahu. Para pendeta kebanyakan tahu agama mereka sesat. Tapi mereka terus dapat santunan-santunan dari gereja, susah untuk bertobat. Ini yang perlu saya ingatkan, Pak, dari awal. Saya sampaikan, ini harus betul-betul dari sebuah kesadaran. Bahwa agama Kristen itu agama yang sesat, agama yang salah, karena telah mempertuhankan manusia yang tidak pantas dijadikan Tuhan. Dan yang Allah inginkan, Allah yang menciptakan kita adalah diesakan. Tidak boleh dipersekutukan. Sebab Allah mencipta sendiri, Allah memberikan kita rezeki sendiri, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Kalau Allah membutuhkan makhluk, berarti Allah lemah dong. Kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, tentunya dia tidak akan bisa disalib oleh manusia. Dia tidak akan bisa mati. Dia tidak akan bisa disakiti oleh manusia. Tidak bisa disamakan dia dengan Tuhan. Dan kalau dalam Islam, yang benar, Pak, yang sebenarnya, mereka itu tidak mensalib Yesus. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Yesus ke langit, dan mereka mensalib hanya yang diserupakan oleh Yesus. Jadi seperti itu, Pak. Karena sebuah kesadaran, karena akal yang sehat sudah berbicara. Ini tidak benar, ini salah. Barangkali seperti itu, Pak, yang ingin saya sampaikan.